A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sesi tadabbur Quran kedua dengan Ustadz kali ini. Tadi pagi itu kita udah melanjutkan tadarusnya kita nih Ustadz. Jadi batasnya itu di Al-A'raf ayat 81. Oke. Cuman tadi saya lihat terjemahnya itu kalau misalnya langsung ke ayat kita lanjutkan ke 82 kayaknya ceritanya jadi nggak nyambung. Jadi nggak apa-apa lah kita mundur satu ayat supaya ceritanya nyambung Ya, nanti. Ustadz betul betul. bisa kasih apa namanya penjelasan Al-A'raf kan, ayatnya. bukan Al-An'am. Al-A'raf, Al-A'raf. Mm-mm. Al-A'raf 8182. Jangan saya dulu yang baca ya Ustadz. Boleh. Anak Tapi ini saya kok bangun itu ini nangis. masih Al-Maidah loh. Al- Al-An'am malah ini. Al-An'am. Al-A'raf, Mbak Andika. Oh, yang dulu ya? Heeh. Yang tadi pagi Mbak. Nah, tadi pagi yang ini Batas Al-An'am. Al-A'raf tadi pagi. Hmm, Al-An'am kemarin. enggak. Awi, saya bilang. Ya. Awi. Al-Araf Mbak Anika yang tadi pagi. Oh iya benar Al-A'raf. Salah. Bentar ya. Tadi ini apa ini tamu? Tadi ini baca dong. Al-A'raf ayat 81 ya. Silakan. Walah, sebentar. Silakan dilanjutin. Oke, kita mulai ya. Bu Yayan kemana Bu Yayan? Iya, kita mulai Ustaz. Kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Ya, baik. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan melanjutkan bacaan kita dan tadabbur kita yaitu terkait surat Al-A'raf. Ya, Al-A'raf ayat yang ke-81 sampai 83. Nama Al-A'raf sendiri ini ibu-ibu ya diambil dari ayat yang berada di dalam surat ini. Ya, Al-A'raf itu tempat yang tinggi, ya tempat yang tinggi yang menjulang nanti di akhirat, dan di situ ditempati, ya para ulama menjelaskan, ditempati orang-orang yang antara dosa dan kebaikannya itu seimbang. Jadi mereka ketika diperlihatkan neraka, mereka memohon sama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari neraka. Ketika mereka diperlihatkan ke surga, ya Allah dekatlah kami ke surga. Nah, ujung akhirnya adalah orang ini akhirnya Allah kabulkan masuk ke dalam surga. Nah, di antara kisah-kisah yang ada di dalam surah Araf ini, selain kisah Nabi Adam, Iblis, dan sebagainya, juga terkait kisahnya kaum Nabi Lut. Nah, untuk itu sebelum kita bahas tadabbur kita dan tanya jawab kita, kita lanjutkan bacaan kita yaitu surat Al-A'raf ayat 81 sampai 83. Mbak Mutia mana Mbak Mutia? Bisa Mbak Mutia dibuka? Halo Mbak Mutia. Ini kafiler sama kafiler? Kafiler. Chevalier, Pak Ustadz. Chevalier. Bacanya Ayo, silakan Bu. kayak syak, Chevalier. Chevalier.
Iya. Ah, Kedengaran nggak saya sekarang Ustadz ngomong? jelas Bunda. Oh. Satu ayat aja ya, saya nggak bisa baca Gak Quran baik apa-apa. saya Ayo. Ustadz. Heeh. Ah, Ini nggak bisa dibuka mm, ini anunya, kameranya. oh iya sebentar. Oh, ya dibuka lah Bun, biar aku nggak lupa. Nah, Wah Pak Ustadz ini ya, sehat ya? sehat. Ini udah pakai baju bagus loh. Iya saya lihat Alhamdulillah. Itu dari ibu-ibu Araudah. Bajunya tuh Pak Ah, Ustadz pakai loh, ibu-ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, maaf tadi terlambat menyapa salamnya. Oh, waalaikumsalam. Siap. Nanti lanjut nanti gantian. Monggo Ya Bu. lanjut aja Ustadz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaito. To. Syaitonir Ah, rajim. Pakai bismillah nggak ya? nggak usah. Innakum lata'tuna salah. Innakum lata'tunar rizala syahwatum min Syahwatam. dunin yang mana syahma Syahwatam. syahwatam min dunin nisa bal antum kaumum musrifun. Masya Allah. Barakallah. Bunda masih ingat nggak kemarin? Mana kata yang ada gunahnya mana? Guna saya nggak ikutan kemarin, tapi saya coba yang gunanya itu yang ini yang inna. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Leres. Betul. Terus Ya, terus yang mana ini lagi lagi? yang eh du du du, du nin ni. Ya, betul. Masya Allah. Dah lolos, Bu. Alhamdulillah. Baik. Lanjutnya, Mbak Mutia. Oh Mana Ustadz lagi? sebentar. Ayo. Yang lain dulu aja kali Pak Ustadz, ini lagi Oke. terjadi kehebohan sedikit. Oke. Maaf ya. Hafizah. Ya Ustadz. Ayo. Dibuka dong. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Panjang lagi. Min dunin nisa. Min dunin nisa. Bal antum qaumum musrifun. Nah, lanjut. Setelahnya, ayat berikutnya. Saya lagi Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Allah. Bu Yan, mana Bu Yan? Sepertinya Teh Yanyan anaknya bangun. Lagi anu ya, bangun ya. Iya. Nah, ya. Berarti saya cari siapa lagi? Ayat berapa ini Ustadz selanjutnya? Ayat yang lainnya yang ke-83. 83. Maaf ini karena sekarang di rumah kebetulan 4 orang lagi semuanya Zoom, jadi harus cari-cari lokasi. Oh, Masya Allah. Semangat semua, Bu. 88 ya Ustadz? 83. Oh 83. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Fa'anjainahu wa ahlahu illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Oke. Kemudian tadi Kak, maaf, tadi ambil nafas nggak tadi? Ambil kayaknya. Nah, Ngos-ngosan. ya, kalau daripada ngos-ngosan, berhenti aja. Fa'anjainahu wa ahlahu illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Coba diulang. Oke. Fa'anjainahu ahlahu illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Masya Allah. Lanjut. Lanjut. Ini Mbak Andika, ini lanjut loh iki. Biar Ya, hatam. Tat. Oh, Muka bola, Tat. muka bola, saya apa lagi? Muka apa ini? Ya, saya Tat. Lanjut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa amtorna alaihim matara. Bentar. Mem mati ketemu mem. Itu kan ada bacaan apa namanya? Dram mislain sorir. Betul. Maka jangan digas. Ini sering di kita itu kan nyambungnya tuh gini. Kayak wa amtorna alaihim. Harusnya dia lembut gitu loh. Smooth. Wa amtorna alaihim. Bukan alaihim. Ya, benar, Tat. Jangan digas. Lanjut. Karena saya itu kalau ngikutin irama ini kayak naber-naber gitu, Tat. Naber. Naber apa tuh naber? Itu istilah lain, Bojar. Lanjut. Ulang ya, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Wa amtorna alaihim matara. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Oh, barakallahu fiik. Baik. Ayo, siapa yang mau lanjut? Chevalier lagi, Tat. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila mad yana akohum Kho. Kho-nya harus kelihatan. Kho. Kho gitu. Ya, betul Bunda. Akohum Syu'aibang kala Kola. ya qaumi bu'dullaha malakum min ilahin ghairu. Enggak panjang. Tidak boleh dipanjang. Nah, karena kita wakafkan. Ya. Ghairu. Qad ja'atkum bainakum mir rabbikum fa'auful kaila wal mizana wala zasunna Kho dulu. wala tabkhasunasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da harus dibaca. Oke. Ba'da islah. Ya. Ba'da islahiha zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Sudah. Gini. Kemarin Eva-nya. Yang mana sih? Gitu.
Yang mana Mbak tadi Yengen, tuh? mungkin diulang Mbak Yengen. Ayat 85 ya Ustadz ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhusun nasa Halo. ya. Ada mat situ. Wala tabkhasunna. Panjang. Panjang. Ay, wala tabkhusun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ard ba'da PR saya nih ba'da islahiha. Bunda, shot itu nggak harus mencucu loh Bunda. Iya. Oh, si su. Ya. Saya ulang Ustaz. Salisosna. Islahiha. Oke. Zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Baik, lanjut lagi ya sampai 90 ya biar, atau kita tadabbur dulu nanti kita lanjutin. Siap Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi ini Bunda, kalau kita baca di dalam ayat tadi ya, adalah terkait kisah Nabi Lut ya. Kita akan membahas kisah Nabi Lut. Ibu-ibu ada yang pernah ke Yordan? Sudah ada yang pernah ke Yordan? Belum Ustaz, belum kesampaian. Oke. Ya Ustaz udah. Masya Allah. Ibu pernah mampir ke Laut Mati? Iya Ustaz. Gimana Bu, ceritain Bu? Ya yang nggak bisa berenang juga bisa berenang di sana. Nggak akan tenggelam ya? Enggak. Ngambang ya? Ngambang ya? Iya. Nah, di situlah ya, di sekitar situlah kejadian yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut, kaum lesbi, kaum naudzubillah Bunda ya, kaum pecinta dubur, naudzubillah. Jadi mereka ini ya, kisahnya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kisah ini, kejadian ini itu belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Jadi di kalangan umat-umat terdahulu itu belum terjadi apa yang mereka lakukan, yaitu dikatakan dalam sini innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kalian wahai umatku ya, kamu mendatangi laki-laki ya, seneng laki-laki ya, demen laki-laki, min dunin nisa ya, tidak kepada wanita. Nah ini. Maka kenapa kaum Nabi Lut ini, kan awal mulanya Bunda, kaum Nabi Lut ini adalah salah satu, masih ada hubungan kerabat ya, hubungan kerabat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau itu adalah satu-satunya orang yang menerima dakwahnya Nabi Ibrahim saat Nabi Ibrahim masih tinggal di mana Bunda? Halo? Gimana? Tunggu, lagi diingat-ingat. Irak ya?
Iya Ya, betul, waktu di betul Irak. Bunda, di Irak, di Babylon. Ya di Babylon sekarang jadi Irak. Nah, ketika beliau Nabi Ibrahim berdakwah itu kan nggak ada yang mau beriman ketika itu Bunda. Bahkan difitnah, bahkan dia dibakar. Intinya nggak ada yang beriman lah. Kecuali apa namanya anak pamannya atau intinya adalah Nabi Lut itu sendiri yang akhirnya menerima dakwah Nabi Ibrahim. Kemudian mereka keluar dari tempat itu menuju ke utara. Ya, Nabi Ibrahim tepatnya tinggal di Palestina. Kemudian Nabi Lot ya di daerah di daerah dekat Yordan sekarang ini. Nah, di antara dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi Lot adalah baiki kondisi sosial apa namanya umatnya, di mana kaum Nabi Lot ini Bunda selain dikenal mohon maaf ya lesbi atau apa namanya gay ya, ini juga mereka kalau mereka juga suka begal Bunda. Jadi gini, kalau ada kafilah kok melewati kampung mereka, mereka mencari ada yang cakep nggak? Jadi kalau ada anak cowok atau laki-laki cakep Bunda, diculik, diambil, dikerjain. Itulah perilaku mereka. Dan kita bisa melihat Bunda ya di Paris juga ada toh. Saya kemarin itu sengaja diajak teman melihat tempat tongkrongannya lesbi-lesbi di sini. LGBT lah kalau istilah sekarang itu. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ya Nabi Lot ini sudah memperingatkan mereka, menasihati mereka, ya, tapi tetap mereka ini berpaling. Ya. Maka dikatakan di sini walutan id qala liqaumihi atatunal fahisyah. Perhatikan Bunda. Perhatikan, kalau ada kata-kata fahisyah, apa arti fahisyah Bunda? Halo, apa arti fahisyah? Tidak tahu saya. Oke, fahisyah itu Bunda adalah sesuatu yang keji. Jadi kalau ibu-ibu bisa mencatat ya, kalau setiap menemukan kata fahisyah di Quran atau di hadis, itu dipastikan adalah dosa besar. Jadi perilaku dosa besar itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu atau dalam bahasa hadis itu diantaranya disebut dengan kata fahisyah. Ya, fahish itu sesuatu yang kecil, yang buruk. Artinya orang yang normal itu tidak mungkin melakukannya. Nah, kata fahisyah ini juga Bunda kita akan menemukan terkait orang berzina. Ya, ya orang berzina itu dikatakan oleh Allah SWT ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian ini ya melakukan perzinaan. Ya, perzinaan itu kalau bahasa sekarang itu adalah free sex ya. Jadi hubungan kelamin tanpa aturan, tanpa ikatan agama, free sex ya. Nah, kita itu dilarang, mendekati aja dilarang, apalagi melakukannya. Kenapa sebabnya? Innahu kana fahisyatan. Di sini sebut lagi juga innahu kana fahisyah. Fahisyah itu artinya tadi perilaku yang kecil, yang buruk, yang tidak lazim, tidak layak, tidak pantas dilakukan orang punya fitrah yang benar, fitrah yang lurus, gak mungkin. Ya, maka dikatakan wasa asabila dan 10 buruk apa namanya 10 buruk ke jalan. Artinya orang kalau berzina itu adalah melakukan perbuatan yang kecil dan melakukan sesuatu yang jelek dan salah jalan istilahnya gitu. Nah begitu pula Bunda dalam ayat ini dikatakan perbuatan kaum Nabi itu disebut dengan fahisyah karena itu adalah perbuatan kecil. Nah sekarang pertanyaannya Bunda, ya kenapa kaum Nabi Lut ini kok dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dikatakan di sini ya masabaqakum biha min ahadin minal alamin. Mereka melakukan sebuah dosa yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya, yaitu apa? Innakum la ta'tuna rijala syahwah
ya kalian, sebab kalian adalah bagaimana mendatangi laki-laki yang kamu cintai daripada perempuan. Nah, dalam ayat lain Bunda diceritakan ya ketika apa namanya Allah Subhanahu wa taala ingin ya menghancurkan mereka, sebenarnya lewat Nabi Lut sudah diperingatkan bahwa jika kalian terus-menerus macam ini, itu artinya akan menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa kemudian dua orang ini Bunda yang dikirim oleh Allah itu malaikat ya sempat mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ketika itu tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Ya, tidak tahu kalau itu adalah malaikat yang sedang diutus oleh Allah untuk menuju kepada kaumnya Nabi Lut. Nah, maka kemudian ada kisah Bunda. Ya, kisah bagaimana ketahuan bahwa dua orang ini adalah malaikat. Jadi ceritanya dua malaikat ini memasuki rumah atau bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim itu Bunda orang yang sangat terkenal dermawannya. Ya, jadi tidak ada tamu kecuali diberikan yang terbaik oleh Nabi Ibrahim. Nah, karena dia tidak tahu kalau kedua ini adalah malaikat, maka Nabi Ibrahim ini kemudian menyembelih kambing. Ya, kan kalau orang sini kan, maksudnya orang Arab itu Bunda, kalau ada tamu yang istimewa itu disembelihkan kambing Bunda. Ya, jadi saya pernah itu ke kampung itu ya gitu, susunya diambilkan dari kambing. Pokoknya untuk sebagai simbol penghormatan. Bahkan sudah dimasak, dibakar, disate lah. Mungkin ibu-ibu pernah makan di resto Turki di sini, ya, kurang lebih dimasak seperti itu. Nah, kemudian disajikan. Ya, disajikan. Ternyata tamu ini tidak mau makan. Nabi Ibrahim ada perasaan nggak nyaman, Bunda. Ada sesuatu yang menjadikan beliau ini khawatir. Ada apa ini? Namun perasaan itu kemudian ditepis oleh malaikat ini dengan mengatakan, wahai Ibrahim, sungguh aku datang ke sini akan memberikan kamu kabar yang menyenangkan bagimu. Ya, kaget, kabar apa itu? Kamu siapa gitu? Maka mereka berdua mengatakan kami adalah utusan Allah untuk menyampaikan berita kepadamu. Yaitu apa? Terkait tentang Siti siapa Bunda? Istri Nabi Ibrahim siapa namanya? Sarah, Sarah. Satunya? bundanya Ismail, Hajar. Hajar. Nah, siapa yang punya anak duluan Bunda? Hajar duluan. Hajar dulu. Sampai kemudian terjadi ya kisah panjang lah. Ada namanya wanita itu cemburu ya pasti ada lah itu. Ya, maka salah satu hikmahnya kenapa kalau punya istri dua itu atau lebih harus dipisah. Ya, Ibrahim pun seperti itu. Dengan perintah Allah SWT, kemudian Nabi Ibrahim kan memisahkan antara Sarah dengan Hajar. Hajar dengan izin Allah diperintahkan untuk membawa Ismail kemana? Ke kota suci Makkah. Nah, walhasil Sarah ini pengen punya anak gitu loh. Pengen punya anak juga gitu loh. Sampai tua ketika itu. Maka kemudian bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat umurnya itu sudah 70-an lah. Nabi Ibrahim saja sudah ada yang mengatakan 85 atau 90. Intinya sudah sangat tua sekali itu. Nah, Allah ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian malaikat tersebut mengatakan bahwa kamu akan diberikan anak yang namanya adalah Ishak. Nah, ini. Maka Ishak itu lebih muda dibandingkan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ringkas cerita Bunda, kemudian malaikat ini melanjutkan melanjutkan perintah Allah, yaitu apa? Untuk memberikan peringatan kepada manusia ya dengan dihancurkannya kaum Nabi Lut ini. Nah, sempat itu Bunda, sempat artinya sempat ya diberitahukan jangan sampai artinya kalau ada kesempatan untuk didakwahi gitu. Nabi Lut kemudian didatangilah
oleh kedua malaikat ini. Apa yang terjadi Bunda? Nah inilah. Nanti ada kisah Bunda, ceritanya bagaimana seorang wanita itu harus mampu ya menjaga apapun yang dimiliki oleh suaminya. Bahkan sekedar informasi pun, kalau itu informasi penting dan tidak untuk konsumsi umum, maka tidak boleh dibocorkan ke orang lain. Nah, makanya ketika itu Bunda malaikat ini datang. Ya seperti halnya ketika datang Nabi Ibrahim. Nabi Nuh pun Nabi Lut pun tidak tahu kalau yang datang ini adalah malaikat. Ya, maka Nabi Lut mempersilahkan mereka duduk, kemudian ya mungkin dijamu, ya. Tetapi ya datangnya kedua malaikat ini sudah diam-diam Bunda. Artinya supaya tidak memancing perhatian daripada kaumnya Nabi Lut, yaitu penyuka sesama laki-laki atau sesama jenis kelaminnya. Akhirnya Bunda ditutuplah pintu rapat-rapat. Ya disampaikanlah kemudian saya ini malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata apa yang terjadi Bunda? Istrinya itu tahu kalau ada tamu laki-laki yang ada di rumahnya. Dan tentu namanya malaikat Bunda, gantengnya luar biasa Bunda. Nah ini juga perlu saya sampaikan ya. Kalau jin Bunda, itu kalau menyapa kita, itu biasanya bisa jadi dengan yang buruk, bisa jadi ya kadang kayak manusia gitu. Ya, sedangkan malaikat itu kalau nyapa manusia, itu dipastikan mereka adalah dalam kondisi yang baik. Itu malaikat. Nah, kemudian akhirnya bocorlah informasi ini Bunda. Bocorlah informasi ini sampai kepada orang-orang kaum Nabi Lut. Akhirnya mereka ngepung. Bahkan rumahnya itu sempat dijebol-jebol ngeten loh. Dorong-dorong. Ya, dijebol-jebol gitu. Tapi akhirnya Nabi Lut ya disampaikan bahwa ini kaumku ini mau jebol ya, biarin kamu di sini, saya akan menjaga kamu. Jadi kalau tradisi Arab Bunda, kalau ada orang udah bertamu itu dia wajib untuk menyelamatkannya dalam kondisi apapun. Maka termasuk dulu Bapak Ibu mungkin masih kenal ya kisah yang ada di Afghanistan dulu. Karena ada salah satu tokoh yang kemudian dituduh pembajak BTC ya. Itu karena apa kok nggak dikeluarin saja ya? Karena mereka memiliki keyakinan seorang tamu itu adalah wajib dilindungi dengan cara apapun selama itu adalah ada ikatan kerjasama atau ikatan apalagi sudah bertamu itu pasti dia akan dijaga. Nah kembali lagi Bunda, akhirnya kemudian berita ini tadi sudah menyebarkan, sudah saat itu pula di malam hari itu malaikat memerintahkan kepada Nabi Lut untuk membawa keluarganya keluar daripada tempat tersebut. Artinya disuruh keluar dari kampung tersebut. Dan disuruh di malam hari. Dan jangan sampai ada yang menoleh ke belakang. Ini juga salah satu ajaran penting Bunda. Jadi kalau kita jalan itu punya tujuan tertentu, fokus. Jangan toleh nanti mencurigakan orang lain. Jalan fokus terus ke depan. Nah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata kesalahan kedua yang dilakukan oleh istri Nabi Lut ini ya, adalah dia tidak mengindahkan perintah Allah. Dia malah menoleh ke belakang dan disitulah Allah SWT kemudian menjadikan dia termasuk orang yang terkena azab Allah SWT. Jadi bebatuan tanah itu sudah terbalik. Ya, awalnya bebatuan itu menjatuhi mereka, banyak yang mati, kemudian dibalik tanah tersebut sehingga tidak ada satupun yang tersisa dari mereka. Jadi kembali lagi Bunda, ayat ini memberikan kita gambaran ya agar kita sebagai orang tua itu harus waspada dan hati-hati Bunda sekarang ini, apalagi kita hidup di Perancis ini ya. Cenderung pergaulan bebas, siapapun apapun itu bisa
terjadi. Kita orang tua, orang tua harus punya filter. Kewajiban kita Bunda, memfilter, atau bahkan kalau ada anak kita laki-laki bawa perempuan, nggak usah dibawa ke rumah, ya, karena mereka katanya kalau di sini kan boleh tidur bersama dan lain sebagainya. Nah, dalam itu Bunda, ya, adalah kita memberikan permainan anak kita sesuai dengan umurnya dan sesuai dengan jenis kelaminnya Bunda. Nek perempuan, ya jangan dipakai tomboy, nanti jadi tomboy. Ya, kalau laki-laki, ya sudah, sesuaikan dengan kodratnya dia sebagai laki-laki. Nah, walhasil Bunda, LGBT atau perilaku apa namanya, perilaku menyimpang ini gak ada kaitannya dengan genetik loh Bunda, hati-hati loh. Ada orang mengkampanyekan itu udah bawaan dari sana kok, genetik kok. Kalau bawaan dari sana ya sudah, nggak usah ada syariat, ya nggak perlu dilarang. Mereka ngomong seperti itu. Maka perlu kita tegaskan bahwa LGBT itu bukan penyakit genetik, tidak. Ya tergantung orangnya itu. Salah pilih, ya salah apa namanya? Salah kita memberikan mainan untuk anak-anak kita. Ini jadi nanti problem Bunda itu. Ya kecuali kalau memang ada kasus misalkan lahir dengan dua kelamin atau sebaliknya, itu nanti akan dibahas dalam forum fikih biasanya seperti itu. Oke, ibu-ibu dari sini mungkin kita bisa mendiskusikannya. Terima kasih. Ada yang mau ditanya teman-teman, ibu-ibu? Ngaji lagi nih kayaknya biar nggak ngantuk Ustaz. Iya Ibu. Ada tadi. Yang siang ini Masya Allah ujiannya luar biasa. Iya ya Ustaz ya. Masih dingin ya Ustaz? Alhamdulillah udah lumayan Bu. Kan udah pakai baju. Oh Masya Allah. Teh Neti boleh kalau ada yang mau ditanya di unmute dulu Teh Neti. Hangat ya itunya baju barunya Ustaz. Iya itu tuh dipakai sama Bapak Ustaz tuh. Oh, Masya Allah nggak kelihatan soalnya. Iya nih ada yang ditanyain dikit. Silakan Teh. Ya assalamualaikum lagi ya Pak Ustaz. Itu Pak kan yang homo itu ya kan ada homo tuh cowok sama cowok kan. Kalau apa tuh yang laki-laki jadi perempuan itu namanya? Ya kedengaran nggak? Kedengeran Teh? Sevelir. Angel banget sih namanya. Chevalier. Itu artinya apa itu? Masih ketutup mic-nya Teh Itu Neti. suaranya masih dimatiin itu, hidupin Bunda. Sekarang gimana? Ya, bisa. Ya. Ya itu kan kalau yang laki sama laki kan namanya gay atau homo ya. Itu kan tidak ganti kelamin ya. Terus kalau yang menggantikan kelamin kan kita panggil bahasa Indonesianya tuh setahu saya itu banci apa bencong ya kalau nggak salah ya. Nah itu meninggalnya itu gimana itu yang ganti kelamin nanti, apa yang laki-laki dijadikan perempuan tetap laki-laki kan waktu dia disolatkannya itu gitu loh. Terus proses pemakamannya gitu ya Teh ya. Iya, tapi si perempuan ini yang tadinya laki-laki ini dalam hidupnya itu sangat-sangat baik. Misalkan dia bangun pesantren, dia seperti Dolce lah, seperti Dolce kan terkenal banget ya. Dolce apa namanya itu? Dolce itu kan anak yatim dan sebagainya. Itu gimana tuh Pak akhir dari hayatnya kalau misalkan dalam walak gitu loh. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Bunda, jadi perlu saya sampaikan ya ibu-ibu ya, perlu diperhatikan. Semoga na'udzubillah jangan sampai menimpa anak-anak kita ya, karena mungkin salah asuh, salah pergaulan dan lain sebagainya. Tapi kenyataan ini perlu saya sampaikan bahwa ada orang kalau dalam bahasa fikih itu muskil Bunda. Muskil itu apa? Dia lahir memang punya dua kelamin. Ya, dia lahir dalam kondisi punya dua kelamin. Saya sendiri pernah menangani Bunda. Di Solo itu ada. Kebetulan istri saya juga di situ dan saya dipanggil oleh rumah sakit sebagai perwakilan dari MUI. Ini ceritanya ada anak remaja itu sejak lahir
kelaminnya itu dua. Ya punya kelamin laki-laki, punya kelamin perempuan. Tapi uniknya Bunda, dia cenderungnya itu adalah ke laki-lakinya. Tapi dia menstruasi loh. Oh coba Bunda, itu gimana coba? Kalau dokter, kalau maaf ya, guyonnya dokter itu gini Bunda, Ustadz, kalau bikin laki-laki, bikin perempuan tuh jauh lebih mudah daripada laki-laki loh Ustadz. Gitu. Ya, artinya tinggal dioperasi gampang. Nah laki-laki, nah ini nanti gimana Ustadz? Kalau misalkan nanti kalau dia udah agak remaja nanti, ternyata dia mau jadi kepengen menjadi apa namanya laki-laki gimana Ustadz itu? Maka kemudian dilakukan observasi Bunda, cukup lama itu. Jadi ketika dia minta untuk dioperasi, kita tidak mengabulkannya. Nah, saya bilang gini, Ibu coba diobservasi dulu sampai berapa tahun, kemudian nanti kalau masih ada kecenderungannya, kalau sudah mulai balik, sudah ada kecenderungannya dia mau laki-laki atau perempuan, maka itu boleh dilakukan tindakan apa namanya permanen. Ya, itu no problem. Artinya nanti kalau dia meninggal ya sesuai kondisi realnya itu Bunda, karena memang sejak awal dia punya dua kelamin. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika dia real laki-laki atau real perempuan, kemudian dia melakukan operasi. Maka dia nanti kalau meninggal Bunda, disolatinya, cara pemakamannya sesuai dengan asal mula dia. Kalau dia asalnya laki-laki, ya maka kita melakukannya dia laki-laki. Kalau dia perempuan, ya kita melakukan perempuan. Adapun amal kebaikannya Bunda, selama dia itu muslim ya, artinya masih bersyahadat itu, ya tetap dia dapat dosa Bunda, tetapi kita harapkan semoga Allah memberikan ampunan dan memberikan kebaikan atas amal perbuatannya. Tapi bukan berarti kemudian ini melegalkan, ya membenarkan apa yang ia lakukan, karena itu adalah sesuatu yang amat sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bunda. Masih di mute Teh Neti. Nggak kedengeran ya saya tadi ngomong ya. Terima Tadi kasih Pak kedengeran. Ustadz. Oh, iya kedengeran. Iya, Sekarang terima kasih. kedengeran. Oke, Iya. sama-sama. Aduh ini serem ya fenomena ini, karena ini kan diazabnya karena belum ada kaum yang sebelumnya melakukan perbuatan yang sedahsyat ini gitu ya pada saat zaman Nabi Lut. Tapi sekarang Ustadz merajalela di mana-mana ini, aduh, Masya Allah. Jadi gini Bunda, pertanyaannya itu gini, kapan Allah akan mengazab atau menjatuhkan azabnya? Jika mereka itu sudah melebihi daripada yang mayoritas Bunda. Oke. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala ya mengazab kaum Nabi Lut itu karena mereka sudah mayoritas Bunda. Hanya beberapa orang yang mukmin bersama Nabi Lut yang mereka tidak melakukan perbuatan itu. Maka kan tadi dikatakan ya bahwa perbuatan tersebut adalah fahisyah. Ya, maka kelanjutannya fa anjayna wa alhu illam ra'atahu kanat nal ghafirin. Maka kemudian kami menyelamatkan dia Nabi Lut dan ahlinya itu anaknya, yaitu 2 orang. Jadi Nabi Lut itu hanya punya 2 perempuan Bunda. Bahkan kan sampai beliau mengatakan kepada umatnya, kaumku, kalau kamu itu ya bernafsu seperti itu, ini loh istri, ini loh anak-anakku, kamu nikahi gitu. Tapi tetap aja mereka mengatakan kami nggak mau itu. Bahkan mengatakan, ini Bunda, mereka itu selalu memakai kampanye black camping. Bahkan mengatakan, Lut, kamu itu pura-pura suci aja itu. Ya sama persis sekarang ini Bunda. Mereka menjelek-jelekin orang yang yang berhijrah, mereka jelek-jelekin orang yang komitmen dengan agamanya, ya. Dan bahkan sekalian data yang saya peroleh ya, gerakan LGBT ini gerakan internasional loh Bunda. Jangan dikira itu gerakan lokal loh. Di daerah saya Bunda di Solo itu daerah kampung loh Bunda, kampung terpencil. Ya karena mungkin ada internet sekarang ini, mereka udah berani nikah sejenis, bayangkan Bunda.
Itu ceritanya gimana nikah? Emang ada yang mensyahkan, Ustadz? Ya enggak lah Bunda, mereka kan komunitas mereka mengatakan gitu. Oke. Ya, ini juga salah apa namanya berita-berita itu ya salah dalam membuat kata-kata itu. Harusnya mereka lah kumpul kebo gitu kan. Menikah itu kan sesuatu yang sakral di kita itu. Tapi itulah namanya wartawan ya. Nah itu Bunda. Maka kalau ada naudzubillah ya di negara kita LGBT dan mereka semakin besar, semakin kuat, dipastikan azab Allah akan datang Bunda. Naudzubillahi min dzalik. Ya Naudzubillah min Allah, ya dzalik. Allah, ya Allah. Serem. Apa ya tadi saya mau nanya sesuatu tapi kok hilang gitu pertanyaannya tentang apa? Oh, sikap kita Ustadz. Karena gini, ini terlepas dari LGBT ya, tapi ketika kita melihat seseorang melakukan apa dulu. Jadi gini, kalau misalnya kita melihat seseorang melakukan perbuatan yang di luar batas gitu ya, ini kayak suami saya nih Ustadz. Jadi ada suatu tokoh di Perancis ini yang beliau sangat, aduh gitu gemes banget. Setiap saya sebutkan namanya gitu, kalau kita sedang diskusi, beliau tuh langsung bilang, A'udzubillahi Oh minasyaitonirrajim ya tahu. gitu. Paham orang Jazair kita nek ngomong. Oh gitu ya. Heeh. Saya kaget gitu. Maksud saya begini, kan ada suatu apa namanya suatu hadis yang mengatakan bahwa sebelum seseorang itu sampai pada azalnya jangan dulu apa namanya nggak boleh judging orang gitu. Betul. Jadi Betul Bunda. nah itu jadi saya bingung gitu ininya. Saya Enggak, bilang, suami jangan dia benar. Jadi oke. kita auzubillah itu dari perilakunya bukan orangnya. Oke. Jadi sama Bunda, saya kemarin melihat orang kayak gitu ya LGBT ya. Ya saya selalu mengatakan a'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik, artinya ya Allah jauhkanlah kami dari perbuatan seperti itu gitu loh. Jadi Oke. perbuatannya bukan orangnya. Loh, saya itu Bu ketemu orang yang jahat pun ketemu bisa saya itu Bu. Orangnya tapi perilakunya tetap saya membenci. Tapi kita kan jangan sampai malah menjadikan mereka semakin jauh Bunda. Saya tahu loh Bunda ada yang katanya ikut pengajian juga apa namanya seperti itu. Tapi apakah saya kemudian mengusir mereka? Enggak Bunda. Welcome to Islam saya bilang gitu. Silahkan gitu. Yang jelas adalah kita tetap berbuat baik pada mereka. Kan ya mereka tetap manusia Bunda. Tetapi yang kita harus tekankan di situ ada unsur dakwah kita. Jangan sampai kemudian kita malah seakan-akan membela mereka. Maka saya termasuk orang Bunda apa namanya ya setuju tetap ada misalkan mereka mau ngaji yang monggo. Tapi saya tuh tidak setuju kalau misalkan kemudian mereka dibuatkan seperti misalkan pesantren lesbi. Kan ada tuh Bunda pesantren LGBT. Itu saya kira itu merusak apa namanya kesakralan pesantren. Juga ini malah khawatirnya bukannya mereka ini menjadi bertobat, tapi malah menjadi salah satu cara untuk mereka mendapatkan uang ya dengan gampang. Itu Bu Yayan. Ya, siap. Alhamdulillah. Jadi sekarang nggak saya larang-larang lagi. Suami saya bilang begitu. Ya, silakan Mbak Ita, sudah raise hand. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadinya mau silent aja, tapi kok menarik juga ya sini ya. Kok suaranya ngantuk gitu sih? Iya, emang lagi lemas Ustaz. Aduh. Yaudah, Sahur apa tadi? Sahur mie ayam atau mie goreng? nungguin Ilan tadi lama banget. Jadi gini Ustaz, ceritanya gini, kan sepupunya si Patrick itu kan ada yang nikah sesama jenis. Oh iya? Jadi kan, iya Ustaz, biasalah kan di sini mah kan keluarga macam-macam, ada yang ateis, ada yang apalah gitu, ada yang agnostis. Jadi apa namanya, kita kan dapat undangan nih Ustaz ya kan, undangan nikah kan. Jadi kan kita bingung zaman dulu sih itu, cuman untung waktu itu ada Ustadz
siapa waktu ya Ustadz Alfian apa ya dulu. Jadi kita tanya, pokoknya kita tanya lah ke beberapa, kita googling gimana ya ini kita datang apa enggak. Kalau datang kita menyetujui, kalau enggak ini deket banget, saudara. Tapi itu alhamdulillah itu kadarulahnya itu bulan puasa gitu. Makanya alhamdulillah banget gitu. Jadi kita bohong terpaksa dengan alasan bulan puasa, tapi nggak tahu mereka percaya apa enggak sih. Udah gitu, nah itu kan satu aman ya Ustadz. Nah, sampai sejauh mana ya Ustadz? Itu tindakan kami itu benar apa salah satu? Karena kan memang dari hati kami memang nggak menolak gitu kan. Cuman yang datang dan bohong itu bagaimana gitu. Dan yang kedua itu sampai sejauh mana Ustadz? Karena kan sepupu kan kadang-kadang kalau punya anak nih, oh dibaptis anaknya. Nah itu kita dilema nih. Datang sih datang kadang-kadang, tapi kalau kita ngasih kado di gimana ya gitu. Dengan datang apa memang kita apa sih namanya mendukung atau misalnya dengan ngasih kado kadang-kadang kan saweran Ustadz. Nah itu kemarin itu saya Patrick nggak tahu dia dalilnya dari mana kan saweran untuk kado yang dibaptis anaknya. Nah saya juga kaget sih kenapa dia kayak gitu sikapnya. Jadi dia nggak mau saweran gitu. Jadi dia nggak mau saweran kado. Saya bingung. Akhirnya saya tanya kenapa Pet kok nggak saweran? Ya berarti ya saya mendukung itu apa dibaptis pembatis apa gitu loh. Nah itu bagaimana sikap kedua hal tersebut Ustadz? Nggih. Makasih Ustadz. Masya Allah. Patrick ini kelihatannya lebih hebat tuh, Bu. Dia mau belajar dan dia mau menerapkan ilmunya, Masya Allah. Jadi gini benar Bunda. Ini saya mengambil hukum yang apa namanya hukum yang menurut saya lebih aman. Ya, jika tidak dalam kondisi darurat apapun, misalnya darurat itu apa? Misalnya nggak datang mau dibunuh, nggak datang nanti kita disiksa atau apa, maka Bunda terhadap kemungkaran semacam itu adalah kita tidak mendatanginya. Ya, apalagi Bunda mendatangi orang menikah dengan tata cara kebaktian di gereja aja kita dilarang loh Bunda. Ya, kalau hanya sekedar pestanya mungkin nggak masalah ya. Walaupun tuh saya kira juga lebih baik ditinggal karena pasti ada berbagai macam kemaksiatan di situ. Ini contoh lain Bunda, kalau saya diundang, ini saya belum masuk ke pertanyaan loh ya, tolong diperhatikan. Nah misalkan diundang tuh Bunda, di situ ada, maaf nih, ada artis juga tuh Bunda. Biasanya saya nitip Bunda, nitip gitu, ya nitip aja. Ataupun misalnya dia kenal saya banget gitu, ya misalkan seperti itu, misalkan nih, saya hanya datang kemudian nyemplungin, kalau di kampung itu kan nyemplungin sumbangan ya, udah saya pulang gitu. Ya, nyemplungin udah saya pulang langsung. Karena kalau saya di situ ya sama aja, saya berarti membiarkan kemaksiatan yang ada di situ. Itu pernikahan orang Islam loh ya, apalagi yang di luar Islam. Apalagi ini ya naudzubillah ya pernikahan dengan sejenis ya. Itu sudah perbuatan dosa, kita mendatangin juga dosa Bunda. Ya, jadi clear ya, kita nggak boleh mendatangi semacam itu kecuali tadi ya misalkan diancam, misalkan dalam bentuk bahaya atau kita tidak bisa cari alasan yang lebih tepat gitu. Nah, adapun Bunda, kalau misalkan tadi nggak tahu alasannya ngapus ini puasa, emang puasa kan nggak ngapus itu Bunda, kan emang puasa Ibu. Iya juga ya. Ya iya toh, kan ngapusi itu apabila kita menyatakan sesuatu tidak sesuai dengan realita. Tapi sebenarnya Bunda, kalau dihitung-hitung ya, dosanya ngapusi yang dalam kondisi seperti itu ya, maaf ya, tidak untuk kita samaratakan. Dengan dosanya mendatangi ke sana, jauh lebih besar dosanya mendatangi ke sana loh Bunda. Kalaupun itu dikatakan bohong. Tapi saya kira itu tidak bohong, namanya kita memang puasa. Mohon maaf saya lagi puasa. Ya, itu yang soal pertama. Soal yang kedua tadi Bunda, pembakti apa? Baptis atau yang pembasti apa bastis? Dibaptis Ustadz. Baptis, dibaptis ya. Nah, semacam itu Bunda. Masya Allah. Ya memang ini kan syubhat ya. Syubhat itu minimal syubhat itu ya harus ditinggalkan. Maka kalaupun kita memberi hadiah, itu tidak harus ada kaitannya dengan pembaptisan. Karena itu sesuatu yang kemungkaran itu kan menyangkutkan Allah. Jadi mereka tuh ketika menyatakan pembaptisan, itu adalah sedang menyekutukan Allah SWT. Allah aja cemburu dikituin. Masa kita gak ikut cemburu?
maka harusnya kita nggak boleh ikut sawar-sawaran seperti itu. Kalau kan hadiah itu kan tidak harus dilakukan seperti itu. Nanti kalau misalkan dia dapat apa juara atau apa atau karena kita memang ingin beri hadiah, kan nggak ada larangannya ya Bunda gitu. Tapi kalau ada kaitannya dengan sesuatu yang Allah tidak menyukainya, Allah tidak apa namanya meridhoinya, maka kita tidak boleh apa namanya memberikan hadiah. Gitu Bunda. Makasih Ustadz. Satu lagi Ustadz, nih Ustadz. Ya. Masalah tadi gereja, saya nyambung sedikit. Saya pernah nanya sama Ustadz lah yang pernah ke sini tentang memang sih kita nggak boleh ke gereja kan. Kalau zaman dulu saya kan keluarga bapak saya kan banyak acara-acara gereja itu kan belum tahu ya Ustadz. Gini Bunda, saya tak lurusin, bentar. Ke gerejanya itu nggak masalah Bunda. Tapi yang masalah itu ketika kita itu di situ ikut acara kebaktian. Nah saya juga kadang ke gereja Bu, ngeliat-ngeliat gambar-gambar kayak kemarin. Persoalannya di sini Ustadz. Persoalannya, jadi kan saya kan memang pilih-pilih. Ketika orang tua, kalau misalnya sepupu yang menikah, kami nggak masuk. Itu kan ada kebaktian juga nyanyi. Yeah. Tapi ketika orang tua kandung seperti ibunya kan Patrick kandung misalnya meninggal waktu itu, mau nggak mau kita masuk gereja Ustadz. Jadi kita duduk malah paling depan gitu sambil muterin apa sih peti. Kalau saudara yang lain pakai salib kan, nanda. Kalau kita enggak, cuman jalan aja itu satu. Nah yang kedua nanti kan bukan nanti astagfirullahaladzim, mertua laki kan masih ada. Nah itu kalau beliau pergi itu bagaimana sikap kami Ustadz itu? Oh kalau kita hanya sekedar menengok, mendatangi, itu nggak ada masalah Bunda. Asal jangan jenengan ikut berdoa seperti mereka. Iya berarti kalau misalnya dalam itu ada kebaktian, kita melipir ya Ustadz ya? Oh iya, pas kebaktian itu kita pipis atau apa gitu kan gampang cari alasan. Oh iya udah siap, makasih Ustadz. Itu kembali kepada kita pandai-pandai kita istilahnya apa nggih bersiasat lah Bunda. Jadi kita tidak menyakiti mereka, tapi tetap kita juga berpegang kepada agama kita. Itu kayak kasus seperti ini tuh gitu biasa loh Bu. Di murid-murid saya yang di Solo pun gitu, dia punya teman bisnis. Kan kalau di Solo ada leonting dulu Bunda. Itu biasa orang tak bilangin, kamu mendatangi orang yang berduka itu malah dapat pahala. Kita ngucapin, apalagi ini orang tua. Tapi yang kita hindari adalah ketika mereka doa, kita nggak usah ikut seperti mereka. Ketika terjadi kebaktian, kita melipir. Kayak gitu. Kalaupun nggak melipir kita Bunda, kita pura-pura nutupi kuping kita aja. Nggak pakai handset gitu ditutupi. Ya ini strategi aja Bunda. Ya. Tapi memang lebih aman ya kita di luar saja, nunggu di luar tahap apa gitu. Gitu ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Mbayan. Ya. Yang lain silakan. Mbak Mutia ada yang mau ditanya? Oh, Teh Neti lagi. Silakan Teh. Saya maaf nih, saya nyambung tadi sama Teh Rosita yang tadi di gereja. Saya juga kan berkali-kali ke gereja menghadiri meninggalnya ibu, bapak, mertua dan paman tante ya suami, karena kan mereka Kristen ya. Tapi di situ saya memang dalam hati, aduh saya maafkan ya Allah, saya tuh tidak mau gitu. Tapi kok gimana udah menghargai mereka, menghormati beliau-beliau gitu kan. Kalau orang lain mungkin saya nggak akan datang, dalam hati begitu. Udah gitu pas harus muter kan tuh Pak Ustadz, muter kan dia tuh ngasih air gitu, kenting gitu kan, sama gendingan gitu yang bulat besi gitu kan. Aduh saya bingung kan. Di sini kalau keluarga itu kan anak-anak semua duduk paling depan, lalu muternya kan keluarga dulu, anak-anaknya dulu gitu kan. Iya gitu betul Bunda, betul. Aduh Malah saya makan roti ya Mbak Neti. Iya Makan roti. seperti baget lah, makan roti. Kita enggak Mbak Ros, cuman pelentung-pelentung aja air gitu. Ibu juga apa namanya megang kelentung-kelentung itu? Justru di situ aku kan bingung. Akhirnya aku gini, dalam hati sembari pelentung-pelentung, saya tidak bermaksud mengikuti agama mereka. Ya Allah maafkan saya, cuman gitu aja niat saya. Apakah gini? Nah itu cuman hanya pelentung-pelentung aja tanpa ada niat apapun gitu loh. Cuma hanya gimana ya? Iya, semoga Allah mengampuni. Salah gitu loh. Gimana tuh Pak Ustadz tuh? Iya, sudah apa namanya Allah Maha tahu Bunda. Ya itu kan dalam kondisi jenengan terpaksa itu. Itu yang penting hatinya tidak sedikit pun tergoyahkan oleh iman.
Yang jelas Asal berdosa juga kali ya saya ya ya. itu sebaiknya kita menganggap kita itu dosa, minta ampun sama Allah Bunda. Supaya itu tidak menjelma dalam diri kita, gampangkan. Tahu ya, gampangkan itu alah rapopo, yang jadi masalah itu Bunda. Kalau kita masih ada hentakan keimanan semacam itu, Masya Allah, itu artinya kita masih ada iman. Ya memang di hati saya itu betul-betul saya minta maaf dan saya bilang saya sama sekali tidak mengikuti agama mereka, yang saya menghargai karena beliau-beliau ini setidaknya mertua saya, Iya, walaupun beda udah keyakinan gitu aja. Allah Jadi Maha hati tahu itu Bunda. saya begitu gitu. Mudah-mudahan diampuni sama Allah ya kesalahan Amin, banyak insya saya Allah itu ya. Bunda, insya Allah, Terima insya kasih Pak Allah. Ustadz. Jadi kalau pas kelendong-kelendong kan itu dengan niatnya apa? Niatnya hanya membunyikan bel aja. Saya paham Bunda. Artinya kondisi ibu, kondisi Mbak Ita tadi itu memang ya tidak mudah itu. Ya semoga Allah mengampuni semua. Amin Pak Ustadz, terima kasih. Ya, Terus ada sama. lagi nih sebentar dikit Ya. tambahan. Tadi kata Bapak Ustadz kan kita itu kan namanya kita bersosialisasi ya, apalagi di Prancis ini kan bingung juga kita milih-milih semua yang Muslim, tapi kita ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang tidak beragama. Jadi untuk hanya dalam hari-hari tertentu kalau bertemu gitu. Sementara kan kita ini kan harus seleksi ya dalam memilih teman kan. Saya ada kenalan itu memang anaknya baik, tapi karena dia ada terjadi sesuatu dalam kehidupannya, jadi akhirnya dia sendiri gitu cerai dari suaminya, punya anak. Dan terus saya itu jarang banget ketemu dia, tapi saya tuh pingin membawa dia ke ke Islam. ke mana ya Kak, ke pengajian gitu loh, atau Oh, enggak ya gimana ya, sedikitnya membawa yang baik-baik lah gitu kan. Dia sih anaknya baik, cuman karena lingkungan kali ya Pak Ustadz, betul. jarang banget saya ketemu dia karena saya memang sengaja dijarangkan. Cuma saya selalu kangen, pingin menyadarkan dia, tapi secara pelan-pelan gitu. Saya cuma mengharapkan, aduh mudah-mudahan suatu kali dia sadar karena dia tidak peminum, tidak judi, cuman kan pergaulannya mungkin punya pacar gitu kan, tidak Tapi dia nikah udah Muslim gitu Bunda. kan. Ya tapi saya merasa gini, kan saya tuh harus nyari teman yang baik, tapi gimana ya, ini gimana, saya kan pinginnya dia tuh baik juga. Saya juga tidak baik ya, bukan saya karena baik. Jadi pingin menyadarkan tapi secara pelan-pelan, jadi saya tidak mau langsung tidak Oh ditemenin gitu, iya karena Bunda, harus ini anaknya tuh baik, sebenarnya tuh baik, cuman betul. karena ya itulah Bunda, mungkin keadaan oke. gitu loh. Gimana tuh Pak Ustadz ya, jadi saya agak kadang Iya, gini mau Bunda. ketemu dia lagi gitu loh, kadang ada Nih, rasa begitu, tapi saya suka jangan dong, jangan dibiarkan, dia kan harus diluruskan atau gimana gitu kan, gitu loh Bapak jadi Ustadz. gini Bunda, barakallahu fiik, alhamdulillah itu betul. Kita dakwah itu semua adalah tugas kita semuanya. Dakwah itu tugas bukannya ustadz saja, semua kita sesuai kemampuannya. Jadi kayak gitu juga dengan kita bergaul dengan baik, memberi contoh yang baik. Yang disebut dengan hidayah itu dari Allah Bunda, bukan kita. Tapi yang penting kita mengajak kebaikan dia, memberi hadiah dia, kemudian kita beri contoh yang baik ke dia. Kan yang meluluhkan hati dia itu kan Allah, bukan kita. Jadi kita pun nggak boleh kecewa, nggak boleh kita merasa kalau bahasa Jawa itu getun. Getun itu nyesel gitu loh. Sudah korban gini-gini kok nggak masuk Islam atau nggak jadi orang baik. Itu bukan urusan kita. Serahkan ke Allah. Biar Allah lah yang mengatur kehidupannya. Kita hanya sekedar mengajak, berikan contoh yang baik. Dan itu adalah sebuah ikhtiar yang harus kita lakukan. Itu Bunda. Ya terima kasih. Jadi kan maksudnya tuh bukannya tidak boleh berteman ya, namanya gimana, Oh yang enggak jelas Bu. kita tujuannya Teman baik itu ya. ya gini loh Bunda, kalau kita berteman, yang penting kita punya prinsip satu itu. Yang kedua, jadikanlah pertemanan kita itu sebagai ladang dakwah Bunda. Kan bisa jadi orang itu tertarik Islam, tertarik kebaikan kita itu karena kita ada komunikasi. Coba misalkan saya tidak berkomunikasi dengan ibu, tidak dekat dengan ibu, bagaimana saya tahu bisa memberikan masukan ibu? Kan nggak tahu. Jadi kita berteman orang, bergaul dengan orang itu, jadikanlah, ya sekali lagi kita niatkan lahan dakwah kita sebisa mungkin, sebisa kita, gitu Bunda.
Betul, insya Allah. Mudah-mudahan begitu tujuan saya juga Amin. ya. Mudah-mudahan Amin. Bunda. Allah memberikan hidayah kepada mereka-mereka itulah Iya, kita teman-teman. doain aja, Bu. Iya, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Hatur nuhun Teh Neti. Ada lagi yang lain? Ustadz, ngantuk nggak Ustadz? Oh, saya semangat selalu, Bu. Alhamdulillah. Sampai jam berapa biasanya di KBRI Ustadz? Oh, kalau saya sih biasanya setelah asar pulang. Oh, oke. Kalau ada kerjaan ya sampai maghrib. Siap, siap. Ada lagi, Mbak Andika mau ada yang ditanyakan terkait dengan apa namanya bacaannya kita ini? Bebas aja ya Ustadz, dia pertanyaannya ya Iya, Ustadz. bebas, Bu. Ya Ustadz. Halo. Ya, ini Kameranya nggak dibuka, jadinya kita nggak tahu Ustadznya masih. Oh ya, Ustadz. Enggak, kameranya Ustadz tuh. Ustadz dipanggil. Oh, aku tuh dibuka. Oh, aku nanti jadi paling yang ganteng di sini. Iya, Tat. Ini Tat, pas mengoreksi bacaan yang huruf H ini dengan H yang ini Tat. H yang ini dengan H ini mana? Enggak nampak ya? Enggak nampak. Oh, ini yang mana? Itu H. Ini H. Jadi waktu dibaca bersambung dalam kosakata nggak ada perbedaan. Jadinya mau kasih tahu perbedaannya gimana, Tat? Oh, gini loh Bunda. Kalau H itu kan di ujung apa namanya? Dia ya di halqoh. Halqoh itu di tengah nih loh. Jadi sini H. Coba dipegang H. Kan terasa. Kalau H itu di mana coba H? Kan dekat pangkal ini. Tenggorokan. Ya semua tenggorokan. Apa di namanya? Di tengah. Iya. Nah, H itu di tengah. Ya. Iya. Nah, itu kan agak ke sini Bunda agak di apa namanya pangkal. Tahu contoh ini? Pangkal ya? Pangkal ya. Nah itu. Dan dia kalau H itu kan dia sangat tipis banget. Kalau H itu dia berat H itu. Misalkan bihi, hi. Kalau H kan bihi, hi. Oh, beda sekali. Gitu Bunda. Saya memang gini Bunda. Apa ya tidak terlalu banyak menyebutkan sifat-sifat huruf karena itu malah nama-nama itu membingungkan menurut saya itu. Tapi langsung praktek saja. Karena yang dituntut itu kan benar bacaannya bukan tahu sifatnya. Itu Bunda. Ada yang lain? Masih di mute. Bisa nggak Tat didengarkan gitu yang mana yang benar dari bacaan kita gitu. Boleh. Jadi monggo. Ayo. Ini apa ya kemarin Al-Zilzalah ya, Al-Zilzalah. Ya, Al-Zilzalah. Terus bawah. Iya benar Tat. Cuman ini agak terus. Udah. Cuma ini kasih besar sedikit ya. Ya Allah kecilnya. Nampak nggak? Jelas. Ini Mbak Ita jelas nggak Mbak? Nah, ini kelihatannya Saya semuanya ahli gedein. surga ini. Kacamatanya belum datang Mbak. Jelas. Saya gedein paling. Saya gedein paling ini. Udah nampak belum? Nampak banget. Nah, saya nampak banget sih. Yang dibiruin kan ya? Iya. Iya. Iya Tat. Coba dibaca. Siapa Tat? Iya, monggo. Saya. Boleh? Bi anna rabbaka auhalaha. Ya, udah betul itu. Yang lain Tat. Sudah mantap itulah. Maksudnya yang lainnya gimana? Yang lainnya Tat. Coba saya. Lainnya. Semuanya ayo. Mbak Ita, ayo monggo. Bismillah, saya gedein dulu. Ya Allah udah maksimal. Bi anna rabbaka auhalaha. Ya. Ada bedanya nggak tuh?
Beda Ya Teno. beda Cupi. suara karena kan mulut kita beda memang ukurannya ya Hmm. beda. Tapi aku kan melihat sudah masuk lah gitu Bunda. Jadi kalau gini loh, nek saya itu ngajar itu kalau semua murid saya paksamakan dengan saya, aduh kasihan mereka. Iya. Saya akan ngaji sudah sejak kecil. Ibu-ibu mungkin ngaji baru-baru saja. Nah, itu juga mempengaruhi. Coba yang lain silakan. Coba saya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir Ayo rajim. audune iki ya kok masih kurang bener kabeh iki. Nah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. sip. Udah dites Syekh ini Ustaz. Masya Lanjut. Allah. Bi anna rabbaka auhalaha. Hane kurang Kurang mantap. tipis. Kalau Yang haknya udah bagus. Justru Haknya sudah itunya. bagus. Itu saya tuh suka kebablasan jadi masuk dari dada itu yang H besar itu Ustaz. Oh. Makanya saya lagi coba nge-reduce gitu, dikurangi. Yeah. Biasanya iya selalu H gitu. Nah, coba. Bi anna rabbaka auhalaha. Oke. Auhalaha. Iya. Udah. Mantul. Wih. Ya, yang lain. Chevalier. Ayo. Semuanya satu-satu. Chevalier. Bi Fatia. anna rabbaka auhalaha. Haknya sudah bagus, haknya yang kurang pas. Haknya jangan ragu Bunda. Auha, auhalaha. Auhalaha. Itu masih ada bau-bau dikit itu. Auhalaha. Oke, ulang lagi, sekali lagi. Bi anna rabbaka auhalaha. Oke, nggak apa-apa. Sip. Karena Iya. rongga Paling enggak nggak bisa karena ngaji, Ustaz. betul, udah bagus Bunda. Karena rongga mulut beliau ini kan sudah beda dengan Mbak Andika jelasnya. Jadi udah Maksudnya betul. muda atau tua? Aku nggak ngomong gitu, semua muda kita. Lanjut, Mbak Mutia. Mbak Mutia lagi Zoom semua ini pasti. Iya, Zoom-nya ini rapat kiri rapat kanan Ustadz. Nggak apa-apa, barokah insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi anna rabbaka auhalaha. Yang lain. Ampun Ustadz. Ya, sudah. Bagus. Pertahankan, Kak. Pertahankan, Kak. Hafizah. Kayak apa aja. Hafizah. Apa bahasa Prancisnya pertahankan, Kak? Res kamsah. Res tujur kamsah. Res tujur kamsah. Res tujur kamsah. Res tujur. Duh, Bu, kemarin saya belajar nulis salah terus moconya dengan tulisannya beda. Wiwi aja kita ya Ustadz ya. Wiwi. Lanjut. Mbak Rasita. Tidur wis. Kan udah Mbak Ita tadi. Apa iya? Mbak Hafizah. Oh, Mbak Hafizah. Mbak Hafizah kan dia penghafal Quran. Hafizah. Iya, namanya Hafizah. Masya Allah. Masya Allah. Hafizah namanya penghafal Quran. Kayak Bu Chevalier ini kan Fatimah, orang cerdas. Fatona. Oh, Fatona ya. Fatimah. Salah. Amin, Fatimah. Amin. Fatona. Iya. Iya cerdas dalam hal lain, Pak. Ini baca Al-Qurannya belum harus, banyak banget yang salah. Tetap semangat, Teh Neti. Semangat. Semangat, Masya Amin. Allah. Semangatnya banyak, tapi walah masih jauh. Enggak apa-apa, Bu. Ayo Bu Hafizah. Mbak Hafizah tuh, Bu. Iya, Ustaz. Bi anna rabbaka auhalaha. Ya, sip. Ini serak-serak basah ini lagi banyak orderan tuh gimana? Iya, lagi sakit. Lagi sakit. Allah masfiha. Allah masfiki syifaan taman, syifaan ajilan, syifaan
la yughadiru saqaman insyaallah. Cepat sembuh. Amin, amin Amin. ya robbal alamin. Lanjut, Kak Mutia. Lanjut. Siapa tadi? Rosita. Udah. Rosita. Mbak Mbak Dini. Evi sama Mbak Mbak Evi. Dini. Allah, Mbak Evi. Mbak Evi belum disapa dari tadi nih Iya, Ustaz. Mbak Evi coba dilihat wajahnya, aku agak lupa karena sini ada Elvi dan Evi loh. Halo Mbak Evi. Iya, Ustaz. Halo, Iya, halo. Wajahnya di. sebentar, Ustaz. Enggak, aku nanti kalau salah ketemu jenengan salah manggil kan aku yang malu. Iya. Ini Ustaz, Mbak Evi ini ya Kang ya? Evi ya? Iya, Dika, Rosita. Oh Ini ya udah aku ya udah. tak. Ya, tuh. Ya yuk. Saya ngomong Iya, apa kira Assalamualaikum. paham aku. Iya, Teman lama Ustaz. iya teman Oh. lama, Ustaz. Ketemu lagi di Perancis. Oh, Masya Allah. Oh, gitu. Ketemu di Jakarta, terus ketemu lagi di Perancis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mm-mm. Iya, jadi ya assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam terkatuh. Salam kenal. Ya tadi dari kemarin malu-malu ya, sekarang malu-maluin. Ibu. Malu-malu nggak nongol, sekarang malu-maluin. Enggak salah. Ayo dibaca. Di Iya. Anna. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Ayo coba dikit-dikit ya. A'udzu bidzal. Bunda semuanya ya. Zal. Sa itu ujung lidah harus keluar. Da. Enggak keluar itu nanti enggak jadi zal. Da. Dilatih. Iya. Ayo. A'udzu billahi Itu belum keluar tuh zalnya. A'udzu. A'udzu billahi Nah. minasyaitonir Shinnya sekarang, shinnya. minasyaitonir rajim. Oke. Bi anna rabbaka awhalaha. Oh, udah lancar. Kan dibaca terus ya Bu ya. Gimana Ustaz? Kan dibaca terus zalzalah itu idza zulzilatil ardu. Iya Ustaz. Soalnya pendek ya Ustaz, Oh. jadinya dibaca tiap sholat. Oke. Iya Ustaz. Ada yang mau ditanyakan ya hal lain Mbak Evi? Ke Ustaz terkait tadi tadabur hari ini, tadabur kita hari ini. Iya sih Ustaz, saya terus terang pribadi juga agak gimana ya, ketar-ketir juga kalau misalnya ngelihat fenomena sekarang ya LGBT gitu di Prancis, di Eropa ini pada umumnya, karena kan memang pernikahan untuk LGBT kan di Eropa itu udah legal gitu ya, di mana-mana di negara-negara Eropa. Sebagian besar udah dilegalkan dan kadang jadi khawatir juga gitu dengan pendidikan anak-anak kita di sini gitu, karena saya sendiri anak-anak juga pernah dikasih film dari sekolah, walaupun filmnya juga film kartun Ustadz, tapi tentang ikan, kehidupan ikan yang mencintai sesama jenis. Poisson Nemo, film kartun Nemo. Kalau misalnya mungkin ikan Nemo itu Bu? Iya, Ustadz. Itu terkait jenis itu? Iya, itu terkait dengan kehidupan ikan. Mereka mengambil contohnya ikan ya, karena memang film kartunnya itu kan membicarakan tentang kehidupan ikan. Halus gitu. banget Bu caranya Bu ya? Gimana? Halus banget caranya. Iya Ustadz. Jadi saya baru paham loh Bu, ikan Nemo itu terkait itu, saya baru paham loh itu. Ikan Nemo itu ya, jadi yang saya sih belum pernah lihat filmnya langsung dari awal sampai akhir. Cuman ibu-ibu di sini gitu pada ngomongin gitu, karena memang
film itu menceritakan tentang ikan yang mencintai sesama jenisnya gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi Hmm. Nemo itu ikan laki gitu ya. Jadi dia mencintai ikan laki juga gitu. Ini di Prancis, Dan Bu, Nemo ini? Di ya, Prancis? Di iya di Prancis? Prancis. Iya, di Prancis, Bu. Mm-mm. Dan itu apa namanya? Jadi anak-anak kita udah difamiliarisasikan ya, udah mulai dibiasakan dengan konsep LGBT itu gitu dari kecil. Jadi Hmm. Kadang khawatirnya juga pendidikan kita tuh di sini seperti itu gitu. Terus Oh. ya kalau misalnya ada dari sekolah atau dari keluar acara keluar gitu ya ke sinema atau apa gitu ya kita kadang juga nggak bisa nolak gitu ya. Mungkin bisa nolak tapi kadang kurang nggak ngeh juga pertama-tamanya ini film Betul. apa gitu. Jadi Mm-mm. kadang udah telat untuk nolak gitu. Jadi tapi kadang ada film-film yang bagus juga, Ustadz. Kayak kemarin itu saya sempat dampingin anak saya juga tentang Syria gitu. Film kartun juga untuk anak-anak, tapi menceritakan tentang pendatang dari Syria itu yang menyeberang laut gitu dari Syria ke Eropa itu dengan perjuangan mereka gitu segala macam. Nah itu memang menyentuh sekali. Itu memang ada film-film yang bagus gitu di sini. Ya. Dan itu ya yang kedua Ustadz juga ada fenomena imam perempuan di sini. Oh iya. Ya, imam Makmumnya perempuan mungkin siapa? Mbak Evi, imam makmumnya laki-laki. enggak, imamnya perempuan Mbak Yanen. Tapi Namanya makmumnya Kahina Bahlul. Oh, orang Namanya mana itu, Bu? Kahina Bahlul. Kalau ya Maghribang ya Ustadz. Maghrib. Kalau nggak salah mungkin antara Maroko atau Aljazair gitu. Kalau nggak salah. Itu maksudnya imam di lingkungannya mereka apa di masjid mana gitu? Iya, jadi dia mendirikan masjid dia sendiri, dan imamnya itu imam perempuan. Khusus untuk perempuan apa untuk laki-laki Enggak, juga imamnya? umum. Untuk laki-laki dan perempuan. Cuman dia memang mengklaimkan dirinya sebagai imam, dan dia juga banyak dikritik dari imam-imam yang lain gitu. Kalau nggak salah di Paris masjidnya masjid apa gitu, kalau nggak salah lupa saya namanya. Cuman saya cuma ingat namanya aja, imamnya namanya Kahina Bahlul. Kahina Bahlul. Kahina Bahlul. Itu katanya Teh Dini itu apa tuh katanya? Teh Yen ada mesas. Mbak Andika mesas. Jadi iya. Teh Dini tunjuk tangan. Mau baca. Enggak, saya mau tanya. Kirain mau baca Teh Dini. Lanjut dulu. Nanti gantian. Iya, jadi nanti jadi Mbak itu Evi aja dulu. Ustadz. Oh ya maaf. Jadi itu aja Ustadz, fenomena yang saya lihat di sini gitu. Cukup mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Betul. Mbak Evi, makasih loh ya sharingnya loh. Ini sharingnya ke saya. Ini tambah saya tahu gitu loh. Iya, betul, jadi supaya Ustadz juga tahu situasi kita di sini. Betul. Jadi memang sangat halus sekali mereka tuh Bunda. Bagaimana mereka itu menanamkan itu kan bahasa kasar itu anak-anak kita itu menerima. Jadi mereka tuh Bunda akan terus berusaha menjadikan LGBT itu sebagai realitas sosial. Ya ampun. Nah, kalau realitas sosial itu ada Bunda, itu mereka punya hak punya hak namanya kalau bahasa lainnya itu punya hak undang-undang, dan itu yang diperjuangkan keras di Indonesia Bunda. Jadi nanti jenengan jangan sampai kaget kalau kita, mohon maaf ya, ini bukan masalah kampanye atau apa, kalau salah pilihan kita itu bisa jadi gol, karena beberapa kali itu sudah dilakukan terus menerus Bunda. Bahkan
Bahkan dilakukan oleh survei, beberapa survei, oh ternyata orang Islam ini masih kuat, orang Islam ini masih, kan disebut dengan bagaimana tes lah, weather test namanya itu. Jadi kondisi orang Islam ini kalau ada semacam ini kelihatannya protes enggak. Nah, kalau orang Islam udah diem semuanya sudah pasti itu Bu, pasti akan dilegalkan. Ya, karena itu proyek-proyek Barat dan proyek-proyek apa namanya dunia. Bahkan saya sempat Pak JK malah Bunda, Pak JK sendiri itu sempat cerita bahwa memang ada dana yang digulirkan ya dari mulai di Thailand Bunda. Thailand kan sudah berhasil Bunda. Thailand kemudian di daerah Singapura menjadi pusat di antara pusat koordinasi dan kemudian di Indonesia. Dan ini saya punya kisah nyata loh Bunda. Jadi di dekat saya ternyata Bunda, nggak jauh dari paling 500 meter lah. Saya tuh nggak tahu itu. Ini ceritanya istrinya mahasiswa saya. Jadi saya punya mahasiswa S2. Istrinya itu petugas kesehatan Bunda. Namanya negara kan harus melindungi warganya semuanya apapun yang mereka lakukan. Nah, orang ini istrinya ini ditugaskan untuk mendampingi kaum yang dikatakan tadi LGBT itu Bunda. Ternyata ini Bunda saya kaget. Salah satu ketuanya itu Bunda anaknya kiai, coba bayangkan. Naudzubillah min dzalik. Anak kiai loh Bunda, Jawa Timur. Naudzubillah min dzalik. Maka kenapa Bunda pendidikan anak itu sekalipun mereka taruh di pesantren, jangan salah. Kalau mereka itu kalau nggak hati-hati, disitulah awal benih-benihnya LGBT Bunda. Kalau kita nggak hati-hati loh ya. Apalagi kalau pesantren-pesantren yang tradisional itu, walaupun saya tidak mengatakan semuanya ya Bunda ya, biar nggak salah. Ada beberapa itu yang malah menjadi menjadi bibit-bibit LGBT di situ. Ya karena saya juga punya pengalaman menjadi santri di pesantren apa namanya pesantren tradisional gitu. Nah dan itu yang saya kaget itu. Loh kok bisa ya? Ya itulah apa namanya perubahan kehidupan yang begitu cepat sekali Bunda. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri. Maka kalau kita mendidik Bunda sejak awal Rasul itu sudah mengajari. Ya apa? Jangan sampai anak tidur dalam satu selimut. Walaupun udah kalau apa namanya kalau dia udah besar jangan sampai satu selimut. Dibiasakan sendiri-sendiri. Ya minimal kasurnya itu atas dan bawah. Pokoknya dipisah Bunda. Ya karena apa? Karena naluri biologis manusia jika dia kulitnya itu bergesekan dengan kulit lain itu bisa menimbulkan yang disebut dengan ketertarikan. Nah, itu yang jadi masalah Bunda. Ya, makanya perlu latihan. Kedua adalah tadi mendidik anak sesuai dengan porsinya. Laki-laki dibeliin mainan ya laki-laki, perempuan dibeliin mainan perempuan. Maka kenapa kedekatan orang tua itu sangat menentukan. Laki-laki ya itu dia ibunya itu harus dekat juga ke laki-laki. Sedangkan ayahnya juga harus dekat dengan dengan anak perempuannya. Kenapa? Maka ada istilah Bunda yang disebut dengan my father is my first love. My first love apa? My first love. First ya. love. Ya, orang ayahku adalah cintaku pertama. Itu karena apa? Mendidik supaya dia tahu bahwa perempuan itu ya harus dengan laki-laki dan perempuan. Itu Bunda. Terima kasih Mbak Evi. Alhamdulillah. Ya selanjutnya dari Teh Dini. Mangga Teh Dini. Mbak Evi udah jelas ya insya Allah ya Mbak Evi. Iya, sudah jelas. Iya. Makasih Ustadz. Ya. Sami-sami loh saya terima kasih. Silakan Teh Dini. Nuhun Teh Yayan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Saya mau nanya nih Ustadz, berhubungan tadi dicolek temanya sama Teh Evi. Jadi ini berapa tahun yang lalu, udah agak lama ya, belum adanya legalisasi pernikahan di Perancis. Okay. Waktu itu saya diminta ngeliput sama Tempo waktu itu ya, tentang masjid pertama gay di Paris, gitu Ustadz. Apa Mbak? Masjid Kalau gay cari di ada ya? Tempo pasti ada tulisan sektor masjid pertama gay, itulah pokoknya.
Oh iya ada itu teh. Iya saya pernah Hmm, dengar. di Nah, Kompas. di Tempo waktu itu saya Oh, lagi dimintanya sama Tempo. Pokoknya saya mah kemana-mana lah gitu. Nah terus sampai akhirnya saya ketemu Ustadz sama imamnya. Ketemu sama imamnya, ngobrol bareng sama imamnya. Pokoknya saya ngeliput lah ke masjidnya dan sebagainya gitu ya di mana Mbak Ustadz. itu? Parisnya mana? North, Aduh, jauh ya dari sini ya. dekat Gardu North. Oh, Gardu North. Di dekat sana, jadi masjidnya tuh bukan masjid beneran, jadi masjidnya kayak berbentuk rumah gitu loh Ustadz. Oh, terus? Dan waktu itu memang masjidnya dirahasiakan karena kan memang banyak orang yang kalau tahu mau dibakar lah dan sebagainya gitu ya. Saya nggak ngasih tau masjidnya, nggak tahu ya masjidnya masih ada apa enggak. Tapi saya masih hubungan baik sama orang tersebut. Nah waktu Kabar saya sekarang? diskusi sama beliau ya, sama saya nggak nyebutin namanya dulu gitu. Terus dia itu yakin seyakin-yakinnya bahwa dalam Quran itu tidak ada yang namanya nikah itu laki harus perempuan, perempuan harus laki. Itu satu. Dia bilang seperti itu. Dan yang kedua, mengenai imam, dia juga yakin tidak ada yang namanya imam itu harus laki-laki. Bahkan dia bilang bahwa istri Nabi atau anaknya Nabi pernah menggantikan menjadi imam. Katanya pada saat Nabi sakit. Mungkin ya yang sekarang jadi imam perempuan yang disebut sama TFI tadi, mungkin satu grup kayaknya ya sama teman saya ini. Sepertinya ya. Ya Gitu. mungkin teh ya. Kurang tahu juga sih. Mungkin. Nah terus Ustadz, orang ini yang saya temuin ini, jujur ya, waktu saya ketemu ini, mukanya bersih banget ya Ustadz. Bercahaya malahan. Saya sampai sempat terpesona gitu, melihat sampai gini, oh, bersih banget ya, adem banget ngelihatnya. Memang dia adem banget gitu ya. Tapi hubungan kami cuman hanya sampai di situ ya Ustadz, cuman hanya sampai liputan. Saya masih tetap hubungan kontak, tapi nggak lebih dari itu. Itu Ustadz. Jadi cara dia mendekati itu secara Islami gitu Ustadz modelnya. Nah tulisan saya itu ternyata diterjemahkan dalam bahasa Perancis sama apa sih namanya Kurier Internasional. Yang ada Ustadz tulisan saya itu jadi gempar di Perancis dan orang-orang jadi pada ribut gitu Ustadz mau membakar itu masjid dan termasuk saya pun sampai diganggu gitu loh Ustadz, saya dicari namanya gitu, Oh, kenapa pernah? dan sebagainya gitu loh. Saya sempat seperti itu Ustadz. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua Ustadz, saya mau curhatnya gini. Kan saya ini temenan sama semua ya Ustadz, apalagi di Montpellier. Montpellier itu Ustadz adalah pernikahan pertama dilegalisasi itu ada di Montpellier. Jadi Montpellier itu kota gay friendly gitu. Jadi homoseksual Montpellier yang aku mau ke sana itu. Montpellier. Yang aku mau ke sana besok itu. Iya, Ustadz. Ya, nanti Ustadz jangan sampai dicolek ya. Nah, lanjut. Ya, jadi Ustadz ini yang pertama kali menikah di pasangan itu adalah di Montpellier dan saya meliput Ustadz. Saya meliput diminta sama Net TV waktu itu pas ada adegan cuman ya mereka cuman bareng gitu. Akhirnya saya minta sama Net untuk tidak ditayangkan. Karena secara pribadi saya sendiri menolak dan saya tidak mau ada masalah sama orang Indonesia kan kalau karena nama saya yang dimuncul nanti. Akhirnya Oh, pasti muncul ya. Ya kan pasti Dini Kusman Mas Sabio melaporkan gitu kan nggak mungkin Ustadz ketahuan gitu kan nggak enak. Sementara bapak saya punya pesantren gitu kan. Masya Nah gini Ustadz saya kan temenan banyak nih di Montpellier banyak banget Ustadz gitu banyak ayolah sekali. kesana. Itu di Paris juga banyak ya. Sampai suatu kali akhirnya suami saya ngomong begini sama saya Ustadz. Coba deh kamu tuh boleh kalau emang mau temenan di luar mah nggak masalah tapi jangan sampai ada yang masuk rumah. Gitu Ustadz. Kata suami saya tuh. Akhirnya saya nurut. Kata suami saya gini, jangan sampai, kita bukannya homofobia ya katanya. Cuma jangan sampai anak-anak terbiasa gitu. Seolah-olah kita ini meng-approve gitu. Betul. Mengiyakan gitu kan. Jadi mas suami saya nggak boleh lagi. Tapi yang ada Ustadz jadi dimusuhin sekampung gitu kan. Karena sikap saya ini. Nah menurut Ustadz, gimana sih sebenarnya saya tuh harus bersikap gitu Ustadz? Karena serba salah juga ya, karena banyak banget sih mau ngomongnya di sini gitu Ustadz. Kan saya juga pengennya ngerangkul, tapi bagaimana dengan sikap suami saya yang melarang, memperbolehkan yang namanya homoseksual masuk ke dalam rumah. Suami saya menganggap bahwa itu tidak barokah, katanya gitu Ustadz. Dan itu yang menyebabkan kenapa akhirnya Airbnb kami stop,
Kami kan punya Airbnb Ustadz, punya apartemen. Karena belakangan tuh mulai banyak yang pasangan sejenis Ustadz yang nyewa-nyewa di situ Allah. gitu. Akhirnya kami stop, kami berhentikan karena kita nggak boleh nolak kalau mereka itu pasangan sejenis. Kita berarti namanya rasis kok di Prancis Ustadz, bisa dibawa ke pengadilan gitu. Nah, jadi saya cuma mau nanya aja gimana sih pendapat Ustadz sebenarnya gitu. Ya, Terima kasih Ustadz. Mohon. makasih Bu Deni. Barakallahu fikum ya Bu Deni. Ibu harus bersyukur Allah berikan suami yang luar biasa menurut saya itu penjaga dunia dan akhirat insya Allah. Karena memang tidak mudah Bunda hidup di tengah-tengah masyarakat semacam ini, masih punya komitmen seperti itu luar biasa Bunda. Yang pertama saya akan kita sharing aja Bunda ya, kita sharing ini. Pertama terkait tadi ya, keterpesonaan kita, hati-hati. Ini kata-kata saya tolong diperhatikan. Keterpesonaan kita terhadap orang yang kita anggap melenceng dengan wajahnya seperti itu adalah bukan yang luar biasa Bunda. Bukan hal yang luar biasa. Itu sudah ada sejak para sahabat dulu. Atau bahkan Rasulullah sudah mensinyalirnya. Yaitu siapa? Kelompok orang Khawarij Bunda. Orang Khawarij itu kan melenceng. Tetapi Bunda, kalau kita lihat wajah-wajah mereka amat sangat soleh. Di jidat-jidat mereka itu Bunda ada bekas-bekas sujud mereka. Artinya apa? Ya, penampakan itu tidaklah kemudian menjadi landasan kita menilai seseorang itu benar atau salah. Ya, benar atau salah itu jika kita landaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ibu-ibu coba maaf ya saya menyebutin dikit aja ke kelompok-kelompok sebagian ya, kelompok sebagian mungkin sufi ya, walaupun saya nggak mengatakan semua sufi itu buruk ya, itu kurang apanya mereka Bunda, ibadahnya apanya, tapi banyak penyelewengan yang mereka lakukan. Nah, makanya sekali lagi ya, perwajahan yang good look namanya ya, seperti itu tidaklah kemudian menjadikan itu landasan seseorang itu benar atau salah. Ini udah oke dulu ya Bu Dini ya. Iya, Oke. astagfirullah ya berarti saya sempat Oke, terlambat. betul Bunda. Itu seperti itu sudah Rasulullah sudah menjelaskan. Yang kedua Bunda, terkait muamalah tadi, saya termasuk mungkin dalam hal ini ya, dalam satu sisi saya setuju dengan suaminya ibu ya, karena dia melihat pandangan jauh Bunda, yaitu apa? Anak dan keturunan dan keluarga. Ya. Jadi jangan sampai kita menganggap sepele Bunda masalah ini. Ya, kita baru tahu, kita baru terasa kena batunya itu kalau itu sudah ada di salah satu keluarga kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka saya kira sikap suami tadi ya itu sudah tepat untuk tidak menggampangkan ya kita dalam bergaul, walaupun bergaul dengan siapapun itu boleh, tetapi kan kita harus punya prinsip, ada batas-batasnya. Dan saya kira itu hak suami untuk membatasi jika rumahnya itu tidak dimasuki, misalkan orang yang Allah sendiri nggak suka. Ya tadi itu Nabi Lut sendiri aja disuruh keluar kan, dan masa kita mau keluar dari rumah kita kan enggak juga. Maka saya kira itu sudah tepat Bunda. Ya sekalipun kalau ibu tadi niatnya Ustaz, niatnya saya tuh dakwah gini, saya kira itu kan hanya teknis dan cara kita. Tidak harus kemudian memasukkan ke rumah kita, kan nggak harus. Ya, tetapi dengan sikap kita, dengan omongan kita yang baik, ya. Tetapi masalahnya gini loh Bunda, mereka itu kan ya nggak tahu apakah mereka itu sadar kalau salah atau enggak gitu loh. Atau ini sudah menjadi perilaku mereka. Kalau sudah menjadi perilaku mereka amat sangat sulit sekiranya Bunda. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu, walaupun ini saya tidak menjustifikasi loh Bunda ya, tapi dalam Al-Quran dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Yang kita khawatirkan itu masuk dalam ayat ini, di mana Allah sudah menutup hati mereka, telinga mereka, mata mereka, sehingga itu malah maaf ya, dalam tanda kutip menyia-nyiakan waktu kita saja.
Nah itu. Tapi kan saya tidak boleh menjustifikasi seseorang. Nah, tentunya itu kan harus kita lihat di lapangan kayak apa. Saya nggak tahu Bunda ya. Ini hanya sekedar jawaban makro ya. Tentunya kalau ada kasuistik ya, saya ngelihat langsung ketemu orangnya, mungkin saya berbeda ketika kita memberikan sebuah pandangan agama. Gitu Bunda. Baik, Ustadz. Mohon terima kasih. Berarti kalau kayak Ivan Gunawan gimana, Ustadz? Nah, Kan sebenarnya Ivan Gunawan kan fansnya banyak sekali. iya, Ivan Gunawan sebenarnya itu masih bisa diselamatkan loh Bunda, tak lihat itu. Masih sangat bisa diselamatkan. Itu kan saya nggak tahu ya, saya tidak kenal dia, saya tidak pernah ketemu dia, tapi kalau saya lihat beberapa itu memang pergaulannya masalahnya Bunda. Ya, mohon maaf ya, kita nggak nyebut nama orang ya. Salah saya. Tolong pertanyaannya si A gitu aja. Jadi Bunda, saya itu punya tradisi, punya pakem. Di semua kajian saya itu nggak boleh nyebut partai, nggak boleh nyebut kelompok, nggak boleh nama orang. Kecuali yang disebutkan oleh Allah dan Rasul yang kayak Fir'aun, Abu Jahal. Ya. Karena ya kita harap tadi Bunda, beliau masih bisa diselamatkan. Tak lihat ya. Ya tinggal sayang loh. Beliau juga tak lihat itu, dilihat beberapa sekilas ya. Dia juga apa namanya, ya umroh juga itu kan ada kesadaran sebenarnya itu masih ada nilai-nilai apa namanya, nilai-nilai rahmat Allah yang masih diberikan ke dia. Itu Tante Dini. Berarti kita doakan ya Ustadz Oh ya, iya Bunda. orang-orang seperti itu ya. Iya, kita doain gitu. Alhamdulillah. Baik, Ustadz. Terima Ini udah kasih. kelebihan 37 menit nih sama Ustadz. Nggak ada kelebihan, itu Allah Nggak ada yang ya? memberikan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, saya tuh jujur ya, nggak suka itu, suka di Ustadz ini kelebihan, nah, kayak orang bisnis saja. Bukan bisnis ya, kita bisnisnya sama Allah ya Lah Ustadz ya. iya. Alhamdulillah. Takutnya Ustadz kan ngantuk, capek Lihat gitu. wajahku itu loh. Segar Bersinar kayak, Ustadz. ya karena ada lampu di atasku. Iya karena ada lampu. Aku jadi apa namanya? Iya karena Teddy ini tadi membicarakan tentang yang wajah bercahaya. Tapi memang benar ya, emang ada beberapa orang yang apa namanya yang terlihat gitu ya, tapi ternyata bukan jaminan itu ya Ustaz. Ya, Masya itu Allah. yang disebut dengan taswisus syaiton. Jadi Masya setan Allah. menghiasi dia. Allahu Akbar. Oh, Dia jadi takut. sangat gampang sekali Bunda. Maka saya itu tadi kembalikan ukuran kita menilai seseorang itu ada ini nih. Mumpung Allah ingatkan ke saya, karena kayak gini tuh kadang Allah nggak setiap saat mengingatkan saya Bunda. Jadi Bunda, ada seorang ulama besar namanya kalau nggak salah Imam Junaidi mengatakan kepada murid-muridnya, karena saat itu muncul orang yang suka ngaku-ngaku jadi wali Bunda. Ya kayak zaman sekarang ini, apa katanya? Idza ra'aita sakhson, kalau kamu lihat seseorang yatiru alal hawa'i, dia terbang, bisa terbang ke angkasa, au yamsi alal ma'i, atau dia bisa berjalan di atas air atau di atas api, maka kamu jangan sampai tertipu. Kemudian kamu katakan dia seorang wali. Tapi lihat dulu ibadahnya. Perhatikan Bunda, ibadahnya, perilakunya, apakah sesuai dengan Quran atau sunnah. Jika sesuai Quran dan sunnah, maka dia adalah wali Allah, kekasih Allah. Ya, walaupun kekasih Allah itu tidak harus punya sesuatu yang aneh-aneh loh Bunda. Bisa jadi jadikan juga wali Allah, saya nggak tahu. Ya, karena wali Allah itu orang yang paling takwa. Ya. Tapi sebaliknya kalau kamu lihat orang semacam tapi perilakunya tidak sesuai dengan Quran dan sunnah, maka yakinlah bahwa dia adalah apa? Wali syaitan. Gitu loh Bunda. Jadi ukuran kita jelas loh Bunda. Maka Masya Allah, betul-betul sih kita tuh harus bersyukur. Ya karena Islam itu punya pegangan yang jelas loh Bunda. Yaitu apa? Quran dan sunnah. Maka sahabat-sahabat Rasulullah mengatakan, ya, taraktu fikum amrayni, aku meninggalkan kalian orang Islam dua hal pokok yang kamu pegang nggak akan kamu tersesat, yaitu apa? Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya Bunda kalau kan ada orang bilang gini, itu kok nggak sholat kita, nggak sholat di sini. Oh dia sholatnya di Mekah dia, bohong itu Bunda.
Itu umat-umat kita tuh banyak ketipu loh Bunda, sampai sekarang tuh masih banyak loh Bunda. Mereka Masya Allah jumlahnya banyak kadang itu. Ini kisah nyata Bunda. Ya saya percaya karena dia murid saya, dia ngambil S2 di salah satu perguruan tinggi Bunda. Ya, dia itu mondok di situ juga. Gitu. Nah terkenalnya orang ini ya, ini kalau saya sebut namanya Bunda pasti terkenal. Tapi saya sudah nggak akan nyebut. Ya. Nah, Inisial. nggak perlu. Yang penting kita ngambil ibroh. Nah, dia itu Bunda, ketika murid-muridnya santri-santrinya itu sholat, ya, sering mengatakan dia sholatnya di Mekah, katanya Jumatan, itu hari Jumat Bunda. Maka santri ini karena udah S2 ya dia juga kritis lah, namanya S2 itu kan kritis. Akhirnya dia membawa shottingan Bunda untuk memberikan bukti. Apa yang terjadi? Dia masuk lewat belakang, lewat pintu kamar dapur. Ternyata apa, menemukan orang tersebut itu adalah di tengah ruangan sambil ngerokok, sambil nonton nonton TV coba. Di waktu harusnya dia sholat Jumat. Ya, terlepas benar atau enggak, ini sebagai ibrah Bunda. Karena banyak orang itu yang ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku punya kelebihan, sholatnya di Mekah, nggak pernah kelihatan sholat di sini, tapi yang penting dia tuh pergi di sana. Nah, ini kan pembodohan umat Bunda, itu yang terjadi. Allah alam shawab. Masya Allah. Ya Ustadz, nanti kita lanjutkan hari Jumat insya Allah ya Ustadz ya. Ya hari Jumat aku pergi kemana itu? Iya, kita live nanti hari Jumat. Oh iya. Kajiannya live kita. Nanti tema apa? Temanya nantilah, masih rahasia. Japri aja. Saya pengen, kalau saya sebutkan sekarang nanti pada takut Ustadz. Masih berkaitan dengan seri akhirat sebetulnya. Ada yang terlewat. Justru itu tertarik Teh Yeyen, sangat menarik itu akhirat itu. Tentang ini, penanganan jenazah Ustadz. Terlewat kita ngobrol. Oh iya. Penanganan jenazah, bagaimana cara awal mula sampai dikubur ya? Ya, apalagi kemarin di sini juga kita belum bahas siksa kubur loh. Serem sebenarnya, saya sengaja skip nggak ingetin Ustadz kalau itu. Enggak bercanda. Itu juga siksa kubur juga tuh, menarik tuh siksa kubur. Kan kita akan membahas apa-apa yang menjadikan siksa kubur itu penting. Apa-apa yang menyelamatkan kita siksa kubur itu penting. Iya. Kan makanya kemarin sudah pas saya sempat nanya itu siksa kubur itu dosa. Tapi kan kita belum menyebutkan penyebabnya. Oh oke. Berarti ini ada tambahan lagi nih ya, nanti ditambahin materinya ya. Tapi itu yang sholat jenazah itu, penanganan jenazah itu penting Ustadz. Iya Bunda, siap. Ya, insya Allah. Ya, Ustadz kalau boleh diberikan kesimpulan dan ditutup dengan doa. Silakan Ustadz. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Saya senang sekali ya kalau kita itu ada dua arah. Jadi jangan saya tok gitu loh. Sharing itu penting. Udah pengalaman ibu-ibu tuh jauh lebih banyak daripada saya. Ya, dan itu akan membekali saya bagaimana saya bisa menyikapi dengan bijak, bagaimana saya harus bisa mengambil sebuah kajian-kajian yang mungkin ini harus kita lebih perdalam untuk anak-anak kita. Ya, yang kedua Bunda, titipan Allah, amanah Allah anak kita harus kita jaga sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita menjadikan anak kita malah dia masuk neraka. Karena itu akan menjadi tanggung jawab kita juga. Ya. Kecuali kalau kita sudah mengarahkan, mendidik dengan baik, kemudian ya itu adalah pilihan masing-masing. Dan terakhir Bunda, tidak ada kekuatan, kemampuan kita untuk mengambil keputusan atau bahkan meraih apa yang kita inginkan, kecuali dengan ikhtiar dan doa yang maksimal. Saya kira cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak Bu? wabarakatuh. Nah, nggak ada gini aku kesepian lagi nih di sini, lihat tuh nggak ada orang.